Jidat, bukannya hidung ibu. Gagal fokus. Tangannya tangan kanan, jangan tangan kiri. Orang begini dia begini. Begini. Amang macam-macam ya bu ya. Surah Yasin ayat 9 dibaca sebanyak 9 kali. Minta pembentengan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ikut makan sama ibu adalah setan. Kenyang kagak penyakitan? Yang ada buncit doangan. Ada yang buncit di sini? Selesai makan pengen selonjoran tidur, kalau nggak baca doa, maaf kata Nabi, falyanfud firasyahu, maka yang tidur sama ibu adalah laki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna rizqan sahihan wa jisman afian. Ya Allah, turunkanlah rizkimu kepada kami, harta yang baik, badan yang sehat. Amin ya robbal alamin. Makin kedengaran? Alhamdulillah. Udah kenal saya belum? Lah, orang bodoh. Seminggu yang lalu ya ke rumah. Alhamdulillah. Saya memang di sini dulunya sama Ustadz Busri bareng-bareng. Jadi nggak asing buat saya. Jadwal saya juga nggak terlalu banyak sekarang. Emang saya kurangin. Emang nggak ada yang manggil. Kemarin ada yang mau ke Singapura manggil saya. Udah beli paspor. Belum divaksin. Man bingung soalnya ngapain. Ada yang undang kagak. Ini begini bu ya. Alhamdulillah. Masih di desa mah masih. Di BSD masih. Istrinya masih satu. Dua sih akur alhamdulillah, nggak pernah berantem. Ya beda alam masalahnya bu. Alhamdulillah. Doain biar sehat ya. Malam habis balik juga sama Pak Iwan, nanganin orang, nanganin jin. Jadi sekarang saya dakwahnya dakwah dengan bangsa jin, mengislamkan bangsa. Barang-barang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah udah Islam ya. Yang di kamar mandi Islam banyak jinnya masalahnya. Kata Pak Iwan, emang bang sama-sama jin ngelihat gitu dia. Nggak apa-apa dia masih bujang enak ngeledekinnya. Bininya orang ngambek bro. Ya bu ya, promosi dikit ngapa? Ini ngaji ya. Kalau mengaji saya ngaji baca kitab dulu, tabarukan kepada pengarang kitab. Alhamdulillah saya memiliki sanad dalam kitab Riyadhus Shalihin dua mata saya. Makanya ke dalam sengaja saya ke dalamin biar di dalam pada ke dalam. Yang di luar pada ke dalam, yang di luar, yang di dalam keluar. Sok enggak. Untung pakai di luar, bagian pelit dikit sama ilmu ya. Ntar saya ajarin bagaimana cara sehat yang ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin ladagtanil barihata ladagtani al barihata qala ama law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri
lam tadurruk. Rawahu Muslim. Datang kepada Nabi. Barang-barang datang kepada Nabi. Barang-barang yang diikuti. Lata. Ya Rasulullah. Malaqitu min aqrabin. Aku menemukan kalajengking, ular, kodok, KBB. Amala qulta, maka katakanlah dah belum hina amsaita, di sore hari aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari makhluk yang berbuat jahat dan membahayakan. Amin ya Rabbal. Udah segitu doang ngajinya. Billahi taufiq wal hidayah. Saya udah dan Gusti. Mana suara? Saya nggak hidup benar. Makanya pada di luar. Orang ngopi apa di luar? jagain anak. Ngaji mama begini nih. Siang. Ngomong cantik. Jam berapa kita ini? Alhamdulillah, yang penting pada sehat ya. Punya duit, badan sakit, habisnya ke dokter Ciki. Ya, bener apa enggak? Duit gablok banyak, penyakitan, habisnya badan sehat, nggak punya duit, parah lagi itu. Ya, yang penting kita badan sehat dulu ya. Duit banyak, amin. Daripada duit sedikit sakit-sakitan, mending badan sehat, duit banyak, amin ya Rabbal. Daripada badan sakit-sakitan, duit sedikit, mending duit banyak, badan Sehat. Ini nggak mau pada apa ya? Hah? Mending badan sehat banyak duit, apa sedikit duit badan sakit? Jarang kayak gitu. Ada badannya sehat baik, kismin. Miskin. Ya elah, emang begitu kok. Ada orang yang duitnya banyak sakit-sakitan gara-gara pelit, koret, medit. Ya, banyak kayak gitu. Keseimbangan, balancing. Makanya mau bagaimana, yang penting kita adalah istiqomah ngaji. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka kemudian diajarkan kita biar seimbang. Suaminya kalau malam bangun, ngapain? Nonton bola. Nah, nonton bola. Suaminya kalau malam bangun, jangan bangun. Iya bangun. Ngapain tak? Tahajud. Jangan kebalik. Ini kadang-kadang kebalik, lakinya duha, istrinya MPA itu namanya. Nabi itu tahajud. Khadijah dan Aisyah melihat Nabi Muhammad kakinya bongkar, masih diri juga, tidur lagi Aisyah, bangun lagi masih diri juga. Berarti yang salat tahajud siapa? Rasul. Laki ibu gitu gak? Ya orang. Nah kalau pagi suaminya kerja, yang sholat istri. Kalau lakinya sholat duha, ibunya tahajud, gantian. Lakinya suruh pakai androk, jiblam, Gamis. ya. Kebalik, lakinya biar gawe, istrinya biar doain. Apa doanya? Allahumma inkana rizki bisamai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rizkiku masih di atas, turunin ngapa? Iya, apa-apa manja-manja dikit kita mau. Senang banget ya. Doa begitu aneh kan?
Kamu mau orang doang nggak apa-apa. Yuk lagi. Wa in kana fil ardi wa akhrijhu. Kalau ada di bumi, keluarin dong. Ya dong. Ayo lagi. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh, mendekat. Yang dekat. Yang jauh merapat. Doa kayak tukang bajigur sih gitu. Tukang perabot. Itu doanya begitu. Apa semua? Ayo bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ayo doa, saya minum. Ayo doa. Allahumma. In kana. Niri lu diajarin baik. Allahumma ingkana. Nah, berarti PR Ustadz Gusri nanti ngajarin amalia harian, ya. Doa bagi doa. Allahumma in kana rizki bisamai. Belum pernah hafal ini. Innalillahi wa inna ilaihi enggak pernah salat duha ini ya Pak. Grogi Pak. Ya Bu ya, biar laki kita yang lagi begawe peras keringat banting tulang panas-panasan karena suaminya driver Gojek online biar berkah. Ya Bu, ya Ibu jangan bungkel baik sama main Facebook, sama whatsappan di grup baik, doain lakinya. Ya. Hei, Bismillahirrahmanirrahim. Yang depan jangan tidur. Allahumma in kana rizqi fis samai wa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Innal baha sungguhnya ketampanan suamiku milikmu ya Allah. Kemegahan, keperkasaan suamiku milikmu ya Allah. Jangan kasih orang lain ngapa. Karena banyak begitu ibunya lalai mendoakan suaminya dapat duit yang banyak, gara-gara ibu doain suaminya lalai kawin lagi. Ada uang abang di sini. Wa innal jamaluka. Tampannya suamiku juga milikmu ya Allah. Jangan kasih ke rumah yang lain ya Allah. Tutup rumah-rumah yang lain, biarkan aku bersamanya. Jangan sampai udah tampang ganteng, duit banyak, pinter, kepincut sama rumput tetangga lebih banyak gak? Gak banyak. Itu doanya ibu gak ada paham sih. Habis didoain rezekinya, jangan sampai suami ibu dapat duit lupa sama di rumah. Ya, betul enggak? Dia yang parang sana kumaha. Saran Gusri kali gitu ya Bu ya? Enggak ya? Alhamdulillah. Mending begini udah, diperkuat dulu keimanan tauhidnya biar tetap dapat duit banyak tetap bersyukur, enggak dapat duit tetap nangis. Sabar. Konsepnya adalah syukur. Maka banyak sekali kemudian kita tergantung kepada ibu-ibunya. Bu, ngobrol main HP, ngobrol berdua tuh bisa. Kamera mana kamera? Kamera shoot. Tergantung kita, anak tergantung kita, suami tergantung. Service excellent, melakukan servis terbaik. Dengan cara apa? Gak mesti dimanja-manja, cukup didoain B, cukup didoain B. Karena sifat laki-laki mata keranjang, kayak Pak, kayak Pak. Ini ada istrinya, saya takut itu B. Iya makanya saya takut itu. Lagi susah kerokannya sama bini, udah kaya lupa.
Bener apa kagak? Ini ngerasain saya ya. Emang saya nggak punya bini apa? Kurang tetek. Hah? Saya kurang tetek. Dan makanya bersyukur detek. Ngomong bahasa apa ya? Kurang sabit subut tetap. Iman kurang kuat, imin kurang mantap. Akhirnya jadilah mata keranjang. Naluri itu manusia, karena memang masna, gara-gara punya dalil masna wa sulasa dan mending bersyukur ibu. Makanya sekarang suaminya nggak punya duit banyak-banyak amat, biar nggak kawin lagi. Mau punya nggak punya duit kayak sekarang, apa punya duit banyak? Nah, kawin lagi ibu. Mau ora? Mau ora? Maka doain suami ibu, insya Allah, dan pelihara rumah ibu. Wal hafizat li furujihinna, dan mereka yang menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan termasuk rumahnya. Yang paling banyak mengakses rumah itu ibu, bukan suami. Maka ibulah kemudian yang mendidik. Tes. Aman. Saya belum lama, boleh bercerita nih, boleh? Agak-agak serius boleh? Boleh. Ada yang masih netek, masih ada? Ada yang masih netek? Belum lama saya ketemu sama orang yang ke pesantren, bawa gendong-gendong anaknya. Ini ada mistis serius nih. Ada musik-musiknya. Singkat cerita, dia ternyata anaknya dari sore nangis nggak berhenti. Begitu saya cek and recheck, ternyata ada kuntilanak di sebelahnya, digangguin. Itu yang ngebuat anak nangis. Makanya saya bilang kalau anak panas sudah lewat 40, jangan kelamaan, kasih termorek, kasih proris. Dokter ngomong ini. Kalau anak terlalu panas, portal gaibnya kebuka. Anak, ma itu ada apa ma? Itu bukan hayalan, memang dia melihat itu keburukan di rumah ibu, banyak genderuwonya masalah. Sehingga portal gaibnya terbuka. Akan nanti saya ajarkan bagaimana cara menutup anak-anak itu, diusap kepalanya biar terjaga dari gangguan-gangguan setan. Saya bebaskan, gak taunya, ini buat ibu-ibu nih. Gak taunya, maaf, 5 genderuwo bersarang di payudara sebelah kiri. Wajah kan saya ini rada-rada mistis. Karena kemarin minta judul apa, nggak pakai judul, maksudnya ngomong setabak-tabaknya udah. Mama berarti ketawa. Di sini ada genderuwo. Singkat cerita ngobrol, banyak kesurupan akhirnya kan. Tugasnya ngapain mereka? Jin yang muslim, cuman pasif. Ingat, jin itu adalah seperti kita, ada muslim, ada non muslim. Yang jahat banyak apa kagak? Sholat mah sholat, nyolongin keropak mah ada. Sholat mah sholat, zikir mah zikir, gibahin orang mah jikir mah jikir, sama bini galak ada, sama bini mendit ada. Batet kali ya. Di sono sini mah nggak ada, insya Allah nggak ada hatu. Oh, direkam itu beginian. Banyak seperti itu. Nah, singkat cerita, kemudian tugasnya ngapain mereka? Nyedot susunya. Air tawa jadi air susunya. Dah, berarti selama ini si anak minum susu basi. Susu ini banyak terjadi, nggak sedikit. Kalau nggak percaya, sok maga nanti banyak. Datang ke pesantren, lihat saya penanganan. Susunya berarti susu. Sekali lagi, berarti si anak nyusunya nyusu. Sekali lagi, yang di luar, berarti si anak nyusunya nyusu basi bekas genderuwo. Akhirnya semak kelihatannya badannya kurus, nggak puguh lagu, anaknya netek tapi kurus, karena nggak ada
vitamin. Maka kemudian waqutil arwahi wa ghidaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil. Oh, bedanya saya sama ibu gitu. Saya ada lanjutannya waqutil arwahi wa ghidaiha. Ya, benar. Kut arwah itu butuh kut namanya makanan. Ruh kita kutnya apa? Ngaji. Saya cerita emang ngapa sampean masih di sini dendam? Enggak. Benci? Enggak. Setiap malam Jumat di atas itu ada kerajaan jin yang fasik dan non muslim banyak di situ. Tapi setiap malam Jumat mereka kalang kabut yang non muslim. Kemana? Nyari ke tempat-tempat rumah yang sepi. Di Aji, emaknya sering kosongan. Masuk ke situ pas diganggu. Selama lebih kurang dari 2 tahun diganggu. Berarti selama ini susunya susu, susunya susu, susunya susu, susunya susu. Ada yang netein di sini? Nanti saya sekamalan biar ditutup semuanya biar jangan ditetein sama banyak kayak gitu. Ibu tahu tuyul? Tahu tuyul? Iya, otak itu kecil. Ya. Itu juga sama nete. Karena dia syaratnya adalah harus nete. Apa yang ditetein? Darah daripada susu ibu. Naudzubillahi min. Saya lepaskan kemudian baru kemudian bebas. Apa pelajaran dari sini? Jangan kosongan rumah ibu. Karena kata Nabi, berkali-kali Nabi mengatakan sebelum wafat, ummahat, nisa. Ada teksnya ummahat, mama. 3 kali. Ada teksnya nih, nisa, perempuan, bukan payuan. Kalau perempuan sih bilang perempuan. Sehingga hati-hati karena memang generasinya itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Takut kita. Dari kapan? Dari buayan. Maka kemudian runut ke awal mesti jelas. Pertama mesti cari suami yang beres bin semenggahan. Ada yang punya anak perempuan? Ada. Banyak. Tuh cariin nanti laki yang semenggahan jadi imam yang semenggahan gitu. Ada anak laki-laki didik yang benar biar nanti ngawinin anak ibu juga yang benar. Maka ibu nanti cari pilih-pilih yang sedikit. Jangan terlalu dibebasin ting, jangan kayak tokek di jalanan. Tahu tuh ke jalanan, motor moge gede, anaknya perempuannya di belakang. Begitu naik motor, ininya ke singkap. Naudzubillahi min. Pan saya bingung bawa mobil. Tadi ya, laki-laki kan kan? Dilihat dosa, nggak dilihat amalan saya hilang. Hah? Iya, boleh bu, boleh. Dibolehin sama ibu cantik sama ibu. Jadi saya belum lihat. Tok mau gitu. Jangan, kalau bisa jangan, karena berkali-kali kemudian mereka bersembunyi di kedua telapak mata ini. Naudzubillahi min. Ini kalau saya buka tak lihat semua lagi. Sing ada, sing ada. Maka kemudian kita rawatin sama kita. Banyak lagi kita bersyukur aja udah kayak gini aja ngaji mah, ya. Nyampe sini ngaji yang benar, ngaji Quran yang benar. La yadkhulus syaitan yuqra fi suratil Fatihah. Kata Nabi, rumah itu nggak akan dimasuki kalau rumahnya sering-sering dibacain Al-Baqarah, Al-Qur'an. Jangan gadget mulu. Ustaz sering nggak sempat setel MP3 bin YouTubiah bin TikTok. Setel sama. Banyak saya menangani, ada orang yang belajar lewat TikTok, diamalin sama nih hasbunallah wa ni'mal
hasbunallah. Banyak. Lah kenapa jadi kesurupan? Bukan hasbunallahnya yang jelek. Man ambilnya dari mana? Disebut dengan sanad keilmuannya. Belajar dari mana, Jang? Kuncinya apa? Pesantrenin yang benar anaknya. Jangan sampai pesantren yang cuma nyari duit lagi duit. Emang iya sih kalau nggak ada duit nggak bermu. Tapi akhirnya orientasi adalah kepada duit, tidak mengutamakan sanad keilmuan. Banyak saya melakukan ruqyah seperti itu. Namanya jin kodam. Hati-hati. Dah, nanti saya kasih amal-amalan. Cukup ini aja, nanti di pulang dari sini ada amal-amalan. Ibu silakan ibu baca. Insya Allah berlandaskan hadis Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kalau pulang dari sini, ini rumah jauh-jauh apa kagak? Jauh. Bu Cantik di blok apa tuh? Saya jauh banget di sana. Naik pesawat. Pertama pulang rumah, ada orang gak ada orang, ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gak ada orang, tetep be ucapin. Ada yang nyaut dalam saat memedik berarti itu. Karena kata Nabi, ketika ibu-ibu mengucapkan assalamualaikum ke rumah ibu, yang di belakang ngikutin. Siapa tahu dari sini pakai sendal, ada yang ngikutin. Kuntilanak merah, pocong, genderuwo, apa lagi dah? Tuyul. Kalau ibu nggak baca, mereka masuk ke rumah nggak cuci tangan, nggak juga wudhu, maka harus dalam wudhu. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah batal wudhu kecuali batal. Makan nggak pakai bismillah. Allahumma barik lana razaqtana. Itu doa panduan. Pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Hilang semua buhul-buhul sir. Maka enak orang kaya saya kalau kemana-mana itu ngeliat, aduh makanan enak nih tempatnya, enggak taunya ada ditaro-taroin. Jadi ibu-ibu nanti kalau mau makan ajak-ajak saya, ya, saya bisa kasih tahu mana yang pakai buhul, maka yang pakai pesugi atau enggak. Sing hade. Kalau ibu masuk tempat itu sering-sering baca bareng-bareng. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah apa? Ayat Surah Yasin ayat 9 dibaca sebanyak 9 kali. Minta pembentengan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mau makan baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiun alim. Minum. Enak. Udah enggak ada buhul-buhul. Luntur semuanya. Tapi sebisa mungkin hilangkan saja, hindari tempat-tempat semacam itu. Karena ibu tidak tahu kapan ibu lengah, kapan ibu sibuk. Kalau ibu nggak baca bismillah, maka kemudian yang ikut makan sama ibu adalah setan. Kenyang kagak, penyakitan, yang ada buncit doangan. Ada yang buncit di sini? Selesai makan pengen selonjoran tidur, kalau nggak baca doa, maaf kata Nabi, falyanfud firasyahu, maka kemudian kasur itu digini, ini kasur. Ini apa nih? Dikepretin, kepretin pakai apa nih? Ini kasur. Saya dulu kemana-mana, mau di hotel bersiapapun. Sekarang ada sapu lidi, begini tuh. Itu Nabi yang mengajarkan. Kasur saya bersih Ustaz, pakai AC, tetap amalkan saja. Ittiba'an lin Nabi Muhammadin. Kalau ibu nggak baca doa, nggak cuci kaki sebelum tidur, cuci tangan, cuci mulut, maka yang tidur sama ibu adalah laki. Sing hade sing. Kalau ibu kemudian berhubungan suami istri, maka ibu yang ikut hubungan suami istri adalah nanti begitu hamil dan lahir jadi anak. Seorangnya makin kecil. Aduh, ini apa nih? Disabotase jajan. Itu doa amaliyah. Apalagi yang dilakukan ayo pertama, bentengin diri ibu. Angkat tangannya masing-masing.
Silakan diamalkan. Hadis saja dalam kitab Riyadhus Shalihin dan dalam ilmu ruqyah ini dipraktekkan semuanya. Ini sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hujan. Ayo masuk. Sudah? Ditiup tangannya 3 kali. Ditiup tangan sendiri, ditiup. Nah, kalau pakai masker susah, ditiup. Sudah ditiup, digosok-gosok tangannya sampai panas kalian. Terus digosok sampai panas. Terus. Sudah diusap dari ujung kepala sampai ujung kaki semampunya. Inilah amaliyah kanjeng Nabi Muhammad dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau cuma baca susah, maka ada salah dari guru-gurunya. Seperti itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Masuk dulu. Tutup aja kali itu nggak apa-apa. Sudah? Yang di luar sudah? Yuk. Allahumma sholli Sudah berapa pelajaran tadi? Masuk rumah salam,
Assalamualaikum. Mau makan baca, Bismillah. mau tidur kebutin, Kasur. baca yang tadi, tambah mantap lagi, tambahin ayat kursi, 30 ayat. tambah mantap lagi Al-Baqarah, mantap lagi surah Yasin, tambah lagi Al-Mulk, tambahin lagi Al-Waqiah. Biar mantap, mimpi bertemu kanjeng Nabi Muhammad, Al-Kahfi. Subuh, assalamualaikum. Udah be, amalan sebisanya, jangan kebanyakan ting. Besok hari ini banyak, besok kagak, mending sedikit-dikit. Tapi istiqomah. Lagi. Tadi makanya doa saya itu Allahumma urzuqna rizqan sahihan wa jisman afian. Ya Allah, berikan kami rizki yang sahih, yang halal. Karena berapa banyak terjadi penyakit gara-gara harta yang tidak belum lama saya ngerugyah. Kenapa? Gara-gara dia jadi rentenir, kalau bahasa orang kampung. Sering makanan duit di kerjaannya jadi apa Ustaz? Yang pengadaan barang dimaaf sama dia, kesurupan dah. Penyakitan stroke, 80% orang stroke dan udah kejepit itu gangguan non medis. 20%-nya nggak beres-beres, dikeluarkan dulu gangguan-gangguan jinnya, baru kemudian medisnya. Maka nanti dibantu dengan terapi. Ayo sebutin, catat masing-masing catat. Darah tinggi, daripada minum obat dokter nanti ujung-ujungnya kena lambung. Yang kedua ginjal. Pengalaman istri saya masalahnya. Dari situlah saya kemudian belajar ilmu-ilmu seperti ini. 1, jahe merah. Tulis Jahe merah. Kedua, serai. Bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal. Udah. Ini obat darah tinggi, kolesterol nih. Bawang putih tunggal. Udah. Dicuci yang bersih. Yang kedua, ambil blender, ulekan. Pinjam blender. Di blender sampai halus. Ya, tulis. Setelah itu Minum. belum, Godok. diperes airnya. Ambil saripati airnya. Udah belum? Udah. Setelah itu dimasak, jangan sampai ngegolak. Kalau ngegolak hilang saripatinya. Jangan sampai Mendidih ya. Nah, asal panas deh. Sudah? Kalau sudah ditiriskan, Didinginkan. Nah, itu dia. Maksudnya itu, Bu. Ditiriskan mah dingin. Ya, bener. Didinginkan. Didinginkan. Tapi jangan di freezer, biasa deh. Sudah kemudian campur madu asli. Cari dewek yang itu. Nah, itu di. Kalau sudah, taruh di botol. Sudah, sterilkan tempatnya, minum. Kalau ibu minum obat 3 jam setelah minum obat baru minum itu. Karena minum obat campur ini nggak akan mempan obatnya. Karena ada bawang, pampir aja takut bawang putih. Itu obat kolesterol. Mudah-mudah dibantu. Silahkan obat dokter ditambah obat herbal supaya kalau ibu terus menerus obat seperti obat sakit perut, apa obatnya? Omeprazol, lansoprazol. Sakit kepala apa? Panadol, Paramek. Obat demam apa? Paracetamol, Dapirin. Mau jual obat di mari kali ya? Iya, Pak. Sekarang kita ganti, plus bukan diganti. Ayo tambahkan dengan cara Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang seminggu sekali dikerokin? Saya. Sebulan sekali dikerokin? Saya. Seminggu sekali dikerokin? Habis ledes juga dikerokin. Habis kulit. Yang sakit perut, ayo sekarang pegang perutnya. Pegang perut masing-masing, jangan orang lain. Nah,
pegang perut masing-masing. Ini bacanya nih. Dengan syarat utama yakin dengan Al-Qur'an. Ayo pegang mulutnya. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan ayat-ayat Allah sebagai penyembuh dan rahmat. Dan orang yang mengabaikan mereka akan mendapatkan kerugian. Hei. Penyakitannya banyak, ke dokter melulu, nggak mau baca Quran, jarang selawatan, jarang ngaji. Penyakit istidroj kalaupun sembuh. Kata Imam Ibnu Hanbal, man lam yastashfi bil Quran fala syafahullah. Kalau yang berobat dengan mengabaikan Al-Quran, sembuhnya pun istidroj, tapi Allah tidak akan berikan kesembuhan yang total. Naudzubillah min. Tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul. Masih dipegang perutnya? Pegang. Ayo dipegang perutnya. Yang pertama dilakukan baca Al-Fatihah, niat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit baik medis maupun non medis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti di rumah pejamkan mata, sekarang jangan. Buka matanya. Kalau ditutup ntar keserupan, saya bingung lagi. Ayo buka matanya. Nanti di rumah pejamkan matanya masing-masing kalau praktekannya. Sekarang latihan aja dulu. Kena efek roke bingung juga. Dewekan doang saya mau palingan. Ustaz Busri, Tawadon semua ini. Yang paling ganteng bertiga ini saya. Tiga doang. Ayo, nanti dipejamkan matanya seperti ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo dibuka mulutnya, enggak usah merem. Dibuka mulutnya kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu Al-Falaq itu membakar sihir-sihir. Siapa tahu ibu sering sakit perut itu gara-gara makan di tempat makanan yang ada bukulnya, sakit perutnya, lupa baca bismillah. Atau memang keturunan sakit kali ya penyakitan, mah akut lambung, itu bae obatnya. Baru kemudian tambahkan minum omeprazol, lansoprazol. Silahkan, tidak dilarang, tidak. Tapi perbanyak minum madu dong, sama air Ada lagi Ustaz, saya sering sakit napas, ngap, bengek. Ada. Semalam saya meruqyah di mana Pak? Iya, Cihuni, bengekan. Begitu saya ruqyah, alhamdulillah hilang bengeknya. Alhamdulillah. Pakai Al-Quran, bukan pakai yang lain, pakai Al-Quran. Sediain namanya tuh yang diores-ores apa tuh, yang hijau-hijau. Nah, minyak kayu putih taruh di depan ibu, plok. Senang banget dia dah, tawanya dah. Oi, ngapa? Awas jangan kesurupan. Ayo.
Pegang, taruh di situ minyak kayu putihnya, baca. Pegang dadanya masing-masing, jangan dada orang lain. Dadanya masing-masing. Pegang dadanya masing. Pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Pegang dadanya masing-masing. Udah dipegang? Udah. Itu sebelahnya aja Bu, jangan belah sini. Pegang dadanya masing-masing. Pegang dadanya masing-masing. Jangan di sebelah anunya, atasan dikit. Nah, sok, mangga, pegang masing-masing pegang. Yang ngap-ngap dikit kudu yakin sama Al-Quran, jangan APK. Sudah? Ayo. Yang di luar udah? Pegang. Jangan pegang yang lainnya. Pegang dadanya. Sudah? Nanti matanya dimermin. Jangan kagak. Di sini mah jangan. Buka matanya, buka suaranya. Halo? Buka matanya. Buka matanya. Ayo, jangan ditutup. Tak kesurupan, saya bingung lagi. Bikin ngantuk. Ngantuk kan? Ayo, sudah? Masih pegang dadanya? Karena banyak sekali kita ini suka sujon sama orang. Melihat tetangga beli motor kita, tetangga bangun rumah kita, tetangga jalan-jalan kita, dan tetangga kelompok kita keheran. Ayo dipegang dadanya, sing. Mudah-mudahan dari sini hilang sujonnya. Karena yang mempengaruhi dada ibu sakit itu karena pengaruh ibu sendiri. Sing sempit hati, nah, tahu? Mohon. Banyak yang kayak gitu-gitu. Belum lagi yang lain-lainnya, faktor minuman, makanan dan lain-lainnya. Ayo, sing. Pegang dadanya. Masih pegang. Sok sekarang lepasin semua beban-bebannya. Biar ibu makin plong dadanya. Kalau nggak diplongin tetap bengek-bengekan nanti. Kecuali ada buhul dan sir, nanti kita akan rukyah baru. Tapi ini rukyah mandiri, mau sok mangga dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Masih pegang dadanya ini? Bu, sehat? Oh masih pegang dadanya? Agak atasan dikit, jangan ke bawah. Udah, kalau ke bawah ganjel nanti masalahnya. Sudah? Pegang dadanya masing-masing. Ayo, dibuka suaranya yang lebar, jangan dipermin matanya. Nanti di rumah berpermin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi turunin dulu. Nanti donatannya di atas ke bawah, dari atas ke bawah. Ada yang sering sakit kepala migrain? Banyak yang kelihatan, kepalanya bocor semua. Ada yang mikirin utang, mikirin lagi nggak pulang-pulang. 3 lebaran apa ya? Besok belanja apa? Masih kepikiran baik, stres otak.
Jangan curhat ngapa? Malum lagi musim kolorna. Laki-laki suami bukan gawe malah buka kolor lagi gara-gara musim kolorna. Ya. Sakit kepala, pusing, pola pikir yang tidak sehat pun akan mempengaruhi penyakit. Belum lagi terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan. Ya Bu ya. Sakit dikit dokter dikasih obat dosisnya 500 mg, gede bener, diminum semuanya, ujung-ujungnya Yuk, yang sakit migrain, sakit kepala sebelah, sakit semuanya, nyut-nyutan, enggak pukul lagu, kelengan kunang-kunang, mending burung-burung ya Bu ya. Pegang kepalanya masing-masing, jangan kepala orang lain. Jidatnya bukan. So, mangga jidatnya masing-masing, Ya Bu ya. Pegang jidatnya masing-masing, jangan jidat orang lain. Ikhlaskan qalbunya lillahi ta'ala, pasrahkan semua kepada Al-Quran. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Aku serahkan semua perkara kepada Allah, jangan kepada manusia, jangan kepada siapapun makhluk kecuali kepada Allah dan Al-Quran. Nak punya Al-Quran sebagai penyembuh jidat, bukannya hidung Ibu. Gagal fokus. Tangannya tangan kanan, jangan tangan kiri. Begini. Orang begini dia begini. Begini. Amang macam-macam ya Bu ya, nggak apa-apa. Ini latihan di rumah, jangan di sini. Kalau di sini saya ngerintar frontal repot. Buka matanya masing-masing. Yang hafal boleh ikut, yang nggak ikut, yang nggak hafal dengarkan saja. Sudah, pegang kepalanya. Ini insya Allah saya sering dengar Ustaz Gusri sering baca di sini. Ayatnya paling gampang. Niatkan untuk meruqyah diri masing-masing nanti di rumahnya. Dibuka matanya, jangan dipermin. Kalau dimermin ntar repot. Ayo sudah. Ayo, yang sakit migrain, sakit kepala, jangan baru sakit dikit udah nyari paracetamol, dapirin panadol, sembuhin dulu pakai ini. Rada-rada sembuh tenang, udah jangan dulu. Kecuali udah sangat buruk. Ingat, saya tidak melarang, karena boleh saja, cuman jangan ketergantung. Ngapa? Oh mas, maaf ya. Lucuan saya tidak jawab. Nggak jadi tak lucu. Udah yang penting ini ngaji mah ya. Repot-repot amat daripada saya ngaji fikih, ngaji tafsir orang ke bawah balik. Masuk kuping kanan, keluar kuping. Masih mending masuk Ustaz. Ini kagak masuk. Udah biar dibawa pulang di sini ya. Praktekin masing-masing karena ayatnya Alam Nasrah di dada. Ya. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas di sini. 30 di perut. Sini. Oh ya. Sekarang kepala Ibu. Jidat. Pegang. Yang hafal boleh ikut, nggak hafal saya minum. Turun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, nggak apa-apa. Matanya asal yang merembet. Bu nggak apa Bu? Sehat. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Dibuka matanya jangan. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhan
يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Sadaqallahul Azim. Boleh turun Bu Kasia. Cara dan tekniknya nanti di rumah masing-masing, kepalanya dulu baru turun ke sini. Baca yang tadi itu lau anzalna. Jangankan khodam, jangankan bangsa-bangsa lainnya, gunung kalau dibaca Al-Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Mereka meminta pertolongan kepada bangsa jin, cuma nambah beban dosa penyakit. Karena gunung sendiri pun meletus kalau dibacakan Al-Quran. Yang penting ibunya yakin kalau ibunya dengan Al-Quran. Kenapa ibu ke dokter yakin? Kok ibu tidak yakin sih? Kenapa pakai Panadol sembuh? Kok pakai surah lau anzalna ibu ndak yakin sih? Kenapa pakai obat asma ibu yakin? Kok pakai alam nasroh? Kok ibu ndak yakin sih? Di mana keimanannya Jang? Sok mangga praktekin ya. Setelah ini dipegang sambil dibaca, setelahnya didorong dari perut, dari bawah ke. Kalau muntahin itu insya Allah penyakitnya keluar. Ustaz saya jadi kesurupan. Nah Pak Iwan urusannya ada di Mas Gusti. Insya niatin buang penyakit medis dan non medis. Ini yang saya praktekkan berkali-kali, dan insya Allah kalau kita penuh keyakinan, lama-lama, karena kata Nabi, man lam yastashfi bil Quran fala syafa'ullah. Kalau cuma mengandalkan obat-obat doang kemudian tidak melakukan ibadah mahdoh yang baik, baca Quran yang rutin, selawatan yang rajin, niscaya tidak akan diberikan kesembuhan. Kalaupun sembuh, istidrak sementara. Maka di kami setelah diobati, setelah diruqyah, ayo lanjutkan dengan wirid-wirid aurat, terutama membaca Al-Qur'an. Malam Jumat, Ustaz saya suruh apa? Sok mau Al-Kahfi, mau Yasin, mangga, jangan disalah-salahin. Masih mending baca Quran daripada baca WhatsApp. Ribet masih hidup. Orang baca Quran disalah-salahin, sok mangga, alhamdulillah. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyatil abdani wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub abdani wa shifaya wa nuril absari wa biyaiha wa nuril absari wa liyaiha wa til arwahi wa ghidaiha وعلى آله وصحبه وسلم. Praktekkan saja, ini adalah landasannya. Dan yang kedua, saya punya guru juga. Jadi bukan sembarang berbicara, silakan saja dipraktekkan masing-masing dengan syarat untuk tafaulan kepada Al-Qur'an. Mudah-mudahan dari sini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya robbal. Itu fungsinya. Karena yang kita minta adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha.
بأمر خلقك ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. الفاتحة. Allahumma jamilna bil afiyah Amin. wassalamah. Ya Allah, perbaguslah diri kami dengan afiah, keselamatan. Hakikna bit taqwa wal istiqamah. Ya Allah, hakikatlah diri kami dengan takwa dan istiqamah. Dawam amal-amal yang saleh ya Allah. Wa'idna min mujibatin nadamah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala perbuatan yang hanya menyesali perbuatan kami ya Allah. Allahumma ij'al fi qalbi nuran amin. Ya Allah, jadikan di hati kami ada cahaya. Wa fi qabri nuran, di kubur kami nanti ada cahaya. Wa fi sam'i nuran, dalam pendengar kami ada cahaya. Wa fi basari nuran, dalam penglihatan kami ada cahaya. Wa fi basyari nuran, dalam setiap kulit kami ada cahaya. Wa fi sya'ri nuran, dalam setiap helai rambut kami ada cahaya ya Allah. Wa fi lahmi nuran, dalam daging kami ada nur cahayamu ya Allah. Wa fi 'idhami nuran, dalam tulang belulang kami ada cahaya ya Allah. Wa fi 'asabi nuran, dalam setiap urat di badan kami ada cahaya ya Allah. Allahumma ij'al nuran min bainana, ya Allah, jadikanlah cahaya di depan kami ya Allah. Wa min khalfina, di belakang kami ya Allah. Wa an yaminina, di samping kanan kami ya Allah. Wa an shimalina, di samping kiri kami ya Allah. Wa min fawqina ya Allah, di atas kami ada cahaya ya Allah. Wa min tahtina ya Allah, di bawah kami ada cahaya. Allahumma zidna nuran, Allahumma zidna nuran, Allahumma zidna nuran. Ya Allah, tambahkanlah cahayamu ya Allah, cahaya Al-Quran ya Allah, kepada kami, kepada suami kami, kepada anak kami, kepada rumah kami. Tambahkan cahaya Al-Quranmu ya Allah. Jadikan kami pecinta-cinta Al-Quran ya Allah, pecinta para ulama ya Allah. Waj'alna nuran warzuqna nuran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kelancangan yang berlebihan. Itu adalah semata-mata dari kebodohan saya, dan jika benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. A'inuna bi quwwatik wa aghithuna bi ghawthatik wa amituna bi qadhi hawaijina 'inda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallamakum Allah fid din wa dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil khidir wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.